Ya, kita semua luar biasa. Ya, saya bersyukur boleh mengalami perjumpaan dengan Bapak Ibu saudara-saudara yang ada di jemaat GBKP ini. Ini baru kali pertama. Ya, walaupun sudah 2 kali saya melayani persekutuan ibadah. Ada GBKP di Tanjung Priok ya. Ya, saya pernah juga dipanggil ke sana melayani. Kebetulan itu tempat tinggal kami ada di sana. Dalam perjalanan pelayanan di Pulau Jawa ini, saya pertama-tama ditempatkan di Gunung Putri Bogor. Gunung Putri Bogor. Kemudian setelah itu 5 tahun kemudian dimutasi ke Jemaat Warakas. Di situ saya berjumpa dengan persekutuan GBKP, dan kemudian 5 tahun kemudian oleh perkenan Tuhan saya dipilih sebagai Ketua Badan Pekerja Klasis Pulau Jawa. Jadi Klasis Pulau Jawa ini tidak hanya jemaat-jemaat yang ada di Pulau Jawa, lingkup pelayanannya. Jadi pelayanan Klasis Pulau Jawa ini ada di 9 provinsi, ada di 2 negara, ada 23 jemaat yang ada di Klasis Pulau Jawa ini. Di Jabodetabek, kemudian di Surabaya, di Pontianak, di Kupang, kemudian ada 4 jemaat yang ada di Kepulauan Riau, Batam. Ada 1 atau 2 jemaat yang ada di Malaysia, kemudian ada 9 cabang yang ada di daerah Semenanjung dan juga daerah Sabah. Itu lingkup pelayanan kami, Klasis Pulau Jawa, dan semuanya sekali lagi ada 23 jemaat. Saya Pendeta Adrian Lintin, istri 1 orang dan pasti tetap 1, anak ada 3, dan dalam struktur hierarki keluarga saya adalah anak kembar. Jadi saya punya saudara kembar saya ini tinggal di Makassar. Saya menyampaikan ini suatu kali kalau misalnya ke Bapak Ibu ke Makassar dan ketemu Pendeta Adriel di sana, itu bukan Pendeta Adriel, itu saudara kembarnya. Ya, saya tidak ingin ada lagi korban-korban yang kesekian kalinya. Ya. Dan dalam perjalanan studi, puji Tuhan, saya sekolah di Sekolah Tinggi Teologi Indonesia bagian Timur, dan di angkatan kami banyak saudara-saudara kami dari Sumatera Utara, dan sampai sekarang kami terus membangun hubungan relasi lewat grup angkatan. Dan ya puji Tuhan, sekali lagi untuk boleh mengalami perjumpaan dengan Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Tema kita minggu ini, dan tentunya ini dalam konteks kemerdekaan yang kita syukuri, yang Tuhan anugerahkan bagi bangsa dan negara kita. Hiduplah sebagai hamba Allah. Hiduplah sebagai hamba Allah. Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, apa yang kemudian ada dalam pikiran kita ketika kita mendengar kata hamba? Sesuatu yang bagaimana bagi kita ketika kita mendengar kata hamba? Hamba itu beda-beda tipis dengan pembantu untuk kita sekarang. Ya, kalau dulu juga beda-beda tipis dengan budak. Hamba itu dia tidak bebas. Dia terikat oleh regulasi-regulasi dengan orang yang menjadikan dia sebagai hamba, yakni Tuhan. Dia tidak terikat, dia tidak terbebas untuk itu. Itu berarti ketika kita mendengar kata hamba ini, sesuatu yang cenderung menurunkan derajat, menurunkan martabat, harkat kita sebagai manusia. Dan kalau kita disuruh memilih 2 opsi,
dalam ibadah ini, siapa yang mau jadi hamba? Mungkin kita bertanya, Pak Pendeta, hamba yang bagaimana dulu? Iya kan? Hamba yang bagaimana dulu? Dalam perkunjungan pelayanan kami di Kuala Lumpur dan juga Sabah, ada beberapa saudara-saudara kita yang ya pekerjaannya seperti yang dikatakan tadi, itu pembantu rumah tangga. Tapi gajinya, pendapatannya luar biasa. Dan sempat sharing, bagaimana kehidupan di sini? Wah, luar biasa Pak Pendeta. Paling tidak cukup lah. Karena kalau dibilang dikurskan 1.000 rupiah itu di sana itu sama dengan 4.000 sekian. Berarti boleh dikatakan memang cukup. Dan mereka nyaman dengan kondisi seperti itu. Dibanding di Indonesia, kita sepertinya ya kurang inilah, kurang mendapat perhatian atau penghargaan. Dan teks bacaan kita, khususnya dalam pertama Petrus ini, memberikan nasihat yang luar biasa bagi kita tentang bagaimana kita hidup sebagai hamba Allah. Nah, ketika kemudian ada kata di belakang hamba ini, yakni hamba Allah, maka itu berarti mengarahkan pikiran dan perenungan kita bahwa apa yang dikehendaki oleh firman Tuhan yang kita dengar pada sore hari ini, bahwa adalah bagaimana kita hidup sebagai seorang hamba Allah. Bapak Ibu saudara-saudara, sangat ironi bahwa apa yang dinasihatkan ini justru lahir di tengah-tengah konteks tekanan kehidupan orang-orang Kristen yang menjadi alamat surat Petrus ini. Mereka adalah kaum pendatang, mereka adalah kaum diaspora, dan tekanan yang diperhadapkan kepada mereka saat itu sangat luar biasa. Sebagai orang Kristen, kaisar yang memerintah pada saat itu begitu kuat, kejam, begitu bengis. Siksaan demi siksaan diperhadapkan kepada orang-orang Kristen pada masa itu. Namun kemudian nasihat Petrus kepada mereka apa? Sangat-sangat lembut sekali ungkapan ini ya. Hiduplah sebagai hamba Allah. Douleteu, hamba Allah. Dalam menghadapi realitas yang begitu pahit, dalam menghadapi realitas atau tekanan yang begitu kejam yang diperhadapkan kepada mereka. Bagaimana mungkin saya hidup sebagai seorang hamba Allah ketika di hadapan saya menghadapi realitas yang begitu kejam? Saya pasti akan melawan, kan? Bapak Ibu saudara-saudara, kita lihatlah konteks masyarakat kita, bangsa kita saat ini. Tentu kita sepakat bahwa negara kita tidak sedang baik-baik saja, ya kan? Namun puji syukur kepada Tuhan bahwa dalam kondisi yang tidak baik-baik saja itu, kita masih bisa beribadah, kita masih bisa bekerja, walaupun di beberapa tempat di negara yang kita cintai ini juga ada tekanan-tekanan tertentu dari saudara-saudara kita di seberang. Tapi itu tidak semua, tidak semua. Tentu berbeda jauh dengan konteks yang dihadapi, tantangan yang dihadapi oleh orang-orang Kristen pada masa Rasul Petrus. Nanti kita lihat di Google tentang Nero itu bagaimana pemerintahannya pada masa Rasul-Rasul, ya, sangat kejam.
Sehingga kemudian ketika Rasul Petrus memberikan nasihat dan penguatan kepada jemaat-jemaat pendatang dan diaspora itu, hiduplah sebagai hamba Allah. Berarti kita harus tunduk, kita harus taat. Apalagi kaisar pada saat itu mengeluarkan maklumat bahwa tidak hanya Tuhanmu yang engkau sembah, tetapi juga aku, kaisar. Kaisar juga harus dianggap sebagai Tuhan. Dan ini kemudian menimbulkan pertentangan yang luar biasa. Pada satu sisi, banyak orang-orang Kristen akhirnya jatuh imannya karena ketakutan, karena hukuman yang begitu bengis yang dilakukan oleh pemerintah yang berkuasa saat itu. Namun pada sisi lain, ada juga orang-orang Kristen yang tidak takut dengan realitas itu. Mereka tidak mau menyangkal Tuhannya, meskipun mereka harus menjadi korban. Bahkan ada sebagian yang juga lari. Apa yang kemudian lebih jauh yang mau dinasihatkan oleh Rasul Petrus kepada jemaat diaspora dan pendatang yang menghadapi tantangan seperti ini? Tidak hanya bagaimana hidup sebagai hamba Allah, tapi apa yang kemudian harus dilakukan dalam realitas seperti itu. Ketika Bapak Ibu saudara-saudara menghadapi tekanan dalam hidupmu, ya, persoalan-persoalan dalam hidupmu, apakah engkau akan tetap terpaku dalam kondisi itu, atau paling tidak engkau memikirkan dan merenungkan untuk mengambil sebuah tindakan yang lebih realistis, yang lebih konkret untuk menghadapi tantangan dan tekanan dalam hidupmu? Iman Kristen mengajarkan kepada kita untuk tidak mengenal yang namanya menyerah, tetapi berserah. Berserah dalam arti bahwa kedaulatan atas hidup saya ada pada Tuhan. Bukan saya yang kemudian yang menentukan kehidupan saya. Sehingga dalam terang keyakinan ini, saya percaya Allah yang berdaulat itu adalah Allah yang pasti menolong, Allah yang pasti memberikan kekuatan, Allah yang pasti memberikan jalan keluar dari semua persoalan dan tekanan yang saya hadapi dalam kehidupan saya. Seberapa yang kita hadir pada sore hari ini, tentu masing-masing kita punya persoalan atau tantangan yang kita hadapi, baik dalam keluarga, dalam pekerjaan kita, atau di lingkungan di mana kita berada. Berbeda-beda. Selalu saya mengingatkan jemaat, kita masing-masing berbeda masalah, berbeda tantangan yang kita hadapi, tapi ada satu yang sama yang menyamakan saya dengan saudara adalah percaya kepada Kristus. Titik. Injil Yohanes 15 pernah mengatakan begini. Yesus mengatakan kepada murid-muridnya, di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Karena itu melekatlah sebagai ranting kepada pokok anggur yang benar, kepada Kristus. Sebab kalau kamu di luar aku, kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Apa yang mau dikatakan oleh Yesus tentang ini adalah dia menjaminkan kalau kau di luar saya, tidak ada kehidupan kau dapat. Dan biasanya dalam tantangan persoalan yang kita hadapi, termasuk orang-orang Kristen pada masa Rasul Paulus, adalah cenderung tawar-menawar, cenderung kompromi. Daripada dihukum, ikut saja. Daripada karir tidak naik, kompromi saja, diteken saja. Atau mungkin pekerjaan kita hilang, kita punya keluarga yang membutuhkan biaya, ikut arus saja. Kompromi-kompromi seperti inilah yang kemudian membuat kita semakin tergerus dalam keimanan kita
kepada Tuhan. Petrus menasihatkan kepada jemaat, tunduklah. Kata tunduk di sini tidak berarti yang saya katakan tadi pasrah saja, tidak. Kata tunduk bahwa kita juga harus menyadari dengan sungguh bahwa pemerintah yang berkuasa itu adalah manusia-manusia yang dihadirkan oleh Allah di bumi ini untuk berkuasa. Kita mengikuti apa yang kemudian menjadi perintah yang menjadi tanggung jawab kita sebagai masyarakat, sebagai warga negara. Dengan cara bagaimana? Di tengah-tengah kekecewaan pada masa itu yang diperhadapkan kepada hambatan dan tantangan, Petrus mengatakan, berikan gaya hidup sesuai dengan imanmu. Bahwa kamu harus menjadi contoh, menjadi teladan bagi orang-orang yang menekan kamu, bagi lingkungan yang membatasi kamu. Tidak harus dengan kekerasan, tapi dengan cara pola hidup yang dikehendaki oleh Kristus. Jadi tidak usah kita melawan arus. Kita tunduk dalam bentuk memperlihatkan gaya hidup seperti yang dikehendaki oleh Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, teks bacaan kita baik dari Samuel maupun pertama Petrus sekali lagi diangkat dalam konteks relasinya dengan kemerdekaan yang kita akan syukuri besok sebagai bangsa dan negara kita. Kalau saya katakan tadi bahwa memang negara kita tidak sedang baik-baik saja, apa yang kemudian menjadi tanggung jawab kita sebagai warga negara? Salah seorang teolog awam ya, juga menjadi rujukan saya, yakni Bapak T.B. Simatupang, memberikan pengajaran yang luar biasa dalam beberapa buku yang sempat diterbitkan tentang bagaimana menjadi warga negara yang baik di bumi Pancasila ini, di tengah-tengah konteks kehidupan bangsa dan negara kita yang diperhadapkan oleh berbagai persoalan dan tantangan. Termasuk di dalamnya sebagai orang Kristen, kita diperhadapkan kepada persoalan ini. Satu kutipan yang kemudian dia katakan, jadilah warga negara yang baik. Karena pemerintah juga itu adalah wakil Allah. Warga negara yang baik bagaimana? Persaksikanlah wajah-wajah Kristus dalam hidup dan kehidupanmu, dimanapun engkau berada. Apa yang kemudian dilihat orang dari luar tentang kita sebagai orang Kristen? Apa yang kemudian yang menjadi penilaian lingkungan di mana kita berada, baik itu pekerjaan kita atau keluarga kita, tentang diri kita sebagai orang Kristen? Apakah kita mengedepankan kebebasan kita yang tidak terbatas, atau memahami bahwa kebebasan yang dianugerahkan di dalam Kristus kepada kita adalah kemerdekaan yang sungguh luar biasa yang Tuhan anugerahkan, sehingga dengan demikian kemerdekaan di dalam Kristus tidak berarti membuat kita bebas hidup semau gue menurut gaya hidup kita, tapi lebih kepada bahwa kemerdekaan di dalam Kristus adalah kemerdekaan yang tidak kompromi, tidak tawar-menawar dengan ketidakadilan dan ketidakbenaran itu sendiri. Namun merespon itu dengan wujud kesaksian yang hidup bagi kehidupan bersesama di tengah-tengah kehidupan
bangsa dan negara kita. Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kita bersyukur bahwa Tuhan menganugerahkan kemerdekaan bagi bangsa dan negara kita. Dan kita percaya bahwa perjuangan untuk bangsa yang semakin lebih baik ke depan tidak bisa dipungkiri diperhadapkan oleh berbagai persoalan-persoalan dan tantangan, tidak hanya secara internal kebangsaan kita, namun juga secara geopolitik dunia ini memperhadapkan bahwa ada saat di mana kemungkinan ke depan bangsa ini akan diperhadapkan kepada krisis. Namun kehadiran orang Kristen di negara yang dianugerahkan kemerdekaan ini adalah kehadiran untuk memastikan kepada dunia ini, kepada bangsa dan negara ini, bahwa kita adalah hamba Allah. Kita hamba Allah. Kalau kemudian ini bisa saya refleksikan dalam diri saya, Bapak Ibu saudara-saudara kekasih dalam Tuhan, hamba Allah itu berarti bahwa kita bukan hamba manusia. Ini satu posisi, satu kedudukan yang Tuhan anugerahkan bagi kita. Kita tidak perlu alergi dengan sebutan dengan nama hamba Allah. Karena ketika hamba Allah itu dilekatkan pada diri kita, maka itu berarti apa yang menjadi kehendak Allah di dalam hidupmu, itu engkau harus wujudkan dan pertanggungjawabkan dalam perjalanan hidupmu. Sebagai orang muda, ketika engkau meyakini dirimu sebagai hamba Allah, bagaimana hadir dalam komunitas, apakah sebagai seorang mahasiswa, sebagai seorang pemuda gereja, sebagai anak di tengah-tengah kehidupan keluarga, sebagai orang tua, ketika kemudian hal ini melekat pada diri kita, bahwa kita ini adalah hamba Allah, bagaimana kemudian saya memimpin kehidupan keluarga saya, rumah tangga saya, seperti apa yang dikehendaki oleh Allah. Dan sebagai orang yang bekerja dalam berbagai bentuk ladang pengabdian, saya ini adalah pegawai, saya ini adalah karyawan, saya ini adalah pimpinan di salah satu perusahaan, saya ini adalah kepala dinas, saya ini adalah hamba Allah. Bagaimana saya menghadirkan hal-hal yang konkret yang mewujudkan representasi sebagai hamba Allah itu. Dan ini tidak mudah. Kecenderungan yang ada seperti yang dikatakan tadi, kompromi dan tawar-menawar. Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih, minggu ini sama dalam lingkup Gereja Toraja, ini juga minggu Trinitas. Artinya apa? Kita membutuhkan pertolongan, kita membutuhkan kekuatan, kita membutuhkan hikmat dari Allah. Orang-orang Kristen pada masa Rasul Petrus bisa kuat, bisa dimampukan untuk mempersaksikan kasih Tuhan, itu semata-mata oleh karena kekuatan dan tuntunan Roh Kudus. Kita membutuhkan Roh Kudus. Kita berdoa kepada Roh Kudus, kiranya Roh Kudus memberikan kekuatan dan pertolongannya bagi kita dalam menjalani kehidupan sebagai hamba Allah. Masih ingat doa Tuhan Yesus dalam Yohanes 17? Kalau nanti pulang ke rumah kita membaca bagian-bagian itu, Bapak Ibu saudara-saudara, luar biasa doa ini. Dalam doa ini Yesus menyatakan kepada Bapanya di sorga satu jaminan penyertaan bagi murid-muridnya, dan tidak hanya bagi murid-muridnya, tapi juga bagi saudara dan saya yang percaya atas pemberitaan bahwa Yesus Kristus itulah Tuhan dan Juru Selamat. Artinya apa? Ada jaminan yang pasti dalam hidupnya. Mungkin ada dalam konteks lain persoalan yang kita hadapi, tantangan yang kita hadapi.
Tuhan memberikan jaminan di dalam Roh-Nya yang kudus, menyatakan penyertaan dan kekuatan dan hikmat-Nya bagi kita. Menjalani kehidupan kita sepekan ke depan, mari kita kembali ke dalam hidup dan kehidupan kita. Hiduplah sebagai orang yang merdeka, dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan. Banyak orang yang menyangka, Bapak Ibu Saudara-saudara, bahwa orang merdeka itu bebas berbuat semaunya sendiri, bebas mencela orang lain, bebas makan tanpa bayar di warung. Itu berarti kebebasan yang sama sekali tidak dipertanggungjawabkan. Tapi kebebasan yang dianugerahkan Allah di dalam Kristus adalah bagaimana menghadirkan wujud yang konkret tentang kemerdekaan kita sebagai anak-anak Tuhan. Kiranya Roh Kudus menolong kita dan menyertai kita dalam menjalani kehidupan sepekan ke depan dan mempersaksikan kasih dan kemurahan-Nya. Amin. Mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Bagimu-lah hormat, pujian, dan kemuliaan ya Allah. Kami bersyukur atas persekutuan ini yang di dalamnya kami semua boleh mendengar, membaca, dan merenungkan firman-Mu. Kami bersyukur Engkau menjadikan kami sebagai hamba-Mu, untuk bagaimana kami semakin mempersaksikan kasih dan kebaikan-Mu di dalam hidup dan kehidupan kami. Pada sisi lain, kami juga menyadari kami diperhadapkan oleh berbagai tantangan-tantangan, persoalan dan pergumulan-pergumulan dalam kehidupan kami. Namun kami percaya kami sebagai hamba-Mu, Engkau memberikan jaminan penyertaan dan kekuatan yang daripada-Mu, penghiburan yang daripada-Mu. Olehnya ya Allah, ya Tuhan kami, berkatilah kami semua anak-anak-Mu untuk menjalani kehidupan dalam sepekan ke depan ini. Amin. Mari kita bangkit berdiri.